Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifandi Al-Fatma dengan NIM 2403042226, mahasiswa program studi manajemen. Saya membuat video ini sebagai salah satu bentuk tugas untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar manajemen. Melalui video ini saya akan menyampaikan resume materi dari pertemuan ke-9 sampai 15 yang mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen. Selain itu, saya juga akan membahas sebuah studi kasus tentang motivasi kerja yang sangat relevan dengan situasi nyata di dunia kerja saat ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, saya mulai pertemuan ke-9 dengan judul kemampuan antar pribadi atau interpersonal skill. Kemampuan antar pribadi merupakan keterampilan penting dalam dunia kerja, terutama bagi seorang manajer yang harus memimpin, berkoordinasi, dan memotivasi orang lain. 3 kemampuan utama yaitu yang pertama, kemampuan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang ketiga, empati dalam berinteraksi. Dalam organisasi, kemampuan ini berperan penting untuk menghindari konflik, memperkuat kerjasama tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Seorang pemimpin yang mampu membangun relasi baik dengan bawahannya akan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kita lanjut ke pertemuan 10 yang berjudul pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen. Seorang manajer harus mampu menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik. Proses pengambilan keputusan meliputi yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan solusi. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Keputusan yang diambil tidak boleh asal-asalan, tetapi harus didasarkan pada data dan pertimbangan logis. Dalam praktiknya, keputusan manajerial bisa bersifat rutin maupun strategis tergantung situasi yang dihadapi. Lanjut ke pertemuan 11 yang berjudul manajemen pemasaran, keuangan, manajemen SDM, dan manajemen koperasi. Yang pertama, manajemen pemasaran meliputi proses segmentasi pasar, targeting, positioning, dan strategi 4P. Apa itu 4P? Yaitu produk, harga, tempat, promosi. Tujuannya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan agar perusahaan bisa bersaing secara efektif.
Pemasaran juga tidak hanya soal menjual produk, tetapi bagaimana membangun relasi jangka panjang dengan konsumen. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan fokus pada perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan analisis laporan keuangan. Prinsip utama efisiensi penggunaan dana dan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Manajemen keuangan yang baik dapat menjaga kestabilan bisnis, mencegah kerugian, serta meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, manajemen SDM. Manajemen SDM mengelola tenaga kerja secara strategis, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian, hingga pemberian kompensasi. Tujuannya meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. SDM merupakan aset penting organisasi yang perlu dikembangkan agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, manajemen koperasi. Manajemen koperasi yaitu mengatur organisasi koperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan semata, tetapi kesejahteraan anggota melalui sistem kepemilikan bersama dan pengambilan keputusan kolektif. Koperasi yang dikelola profesional mampu bersaing dengan badan usaha lain dan memberi manfaat sosial lebih luas. Kita lanjut ke pertemuan 12 dengan judul manajemen strategis dan perkiraan bisnis. Manajemen strategis adalah proses menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini meliputi yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Strategi tidak hanya berlaku di perusahaan besar, tapi juga pada UMKM. Sementara itu, perkiraan bisnis digunakan untuk meramalkan kondisi ekonomi, tren pasar, dan perilaku konsumen di masa depan. Hasil perkiraan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Pertemuan ke-13 dengan judul kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan usaha baru dengan inovasi dan keberanian mengambil risiko. Ciri wirausahawan: yang pertama, mandiri. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, fokus pada peluang. Langkah-langkah berwirausaha: yang pertama, identifikasi peluang. Yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, rencana usaha. Yang keempat, pengumpulan modal.
Yang kelima, pelaksanaan dan pengembangan usaha. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menurunkan angka pengangguran, menciptakan inovasi, dan mendukung perekonomian nasional. Seorang wirausaha juga perlu memiliki visi jangka panjang, kegigihan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Pertemuan ke-14, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan. Manajer harus bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Etika sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi perusahaan menjalin kepercayaan publik. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menyediakan produk atau jasa yang aman. Yang keempat, mematuhi hukum dan regulasi. Perusahaan yang menjalankan etika dan CSR dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas konsumen, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Pertemuan ke-15, konsep dasar manajemen dan organisasi. Pertemuan ini kembali menguatkan landasan manajemen, yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Organisasi adalah wadah di mana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang tepat dapat menghindari tumpang tindih tugas, meningkatkan efisiensi, dan memperjelas tanggung jawab. Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa dapat memahami cara kerja organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus motivasi yang berjudul Karyawan yang Kehilangan Semangat. Kasus ini menceritakan tentang Bapak Dido, karyawan senior yang dulunya rajin tapi kini terlihat malas dan tidak produktif. Dia merasa tidak dihargai, tidak dipromosikan, dan tidak ada peningkatan gaji meskipun beban kerja bertambah. Yang pertama, menurut teori Maslow, Bapak Dido berada di level penghargaan atau esteem needs. Dia butuh pengakuan, penghargaan, dan pencapaian. Yang kedua, menurut teori Herzberg, penyebab utama berasal dari faktor higienis seperti gaji stagnan dan tidak adanya pengakuan. Yang ketiga, solusi dari manajer harus memberi perhatian, memberikan feedback, memberi peluang promosi, dan mendengarkan aspirasi Dido. Yang keempat, jika saya manajer SDM, yang pertama, jangka pendek, lakukan pendekatan personal, beri penghargaan sederhana. Yang kedua, jangka panjang, rancang sistem karir dan kenaikan gaji yang jelas. Yang kelima, teori expectancy from. Bapak Dido kehilangan keyakinan bahwa kerja keras akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk itu, manajer harus mengembalikan kepercayaan bahwa usaha yang tinggi akan berbuah pada penghargaan yang nyata. Demikian penjelasan saya mengenai resume pertemuan 9 hingga 15, serta studi kasus motivasi kerja. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang dunia manajemen.
dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.